Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riswandi, jurusan Tarbiyah PAI semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan pengertian lingkup kualitatif. Adapun sebelum saya menjelaskan apa sih makna yang namanya kualitatif itu atau pengertian kualitatif itu, di sini saya menjelaskan dulu, yaitu rancangan penelitian kualitatif diibaratkan oleh Pugh, yaitu seperti orang mau piknik sehingga ia baru tahu tempat yang akan dituju, tapi tentu belum tahu pasti apa yang di tempat itu. Ia akan tahu setelah memasuki objek dan cara membaca berbagai informasi tertulis, di antaranya melalui gambar-gambar, berpikir dan melihat objek dan aktivitas orang yang ada di sekelilingnya. Berdasarkan ilustrasi, dapat dikemukakan bahwa walaupun penelitian kualitatif itu belum memiliki masalah ataupun keinginan yang jelas, tetapi dapat langsung masuki objek ataupun lapangan. Jadi pada intinya yang namanya kualitatif itu memasuki ranah yang namanya ruang lingkup, diantaranya objek, informasi, ataupun cara mengetahui yang namanya penelitian kualitatif itu diantaranya objek, informasi tertulis, gambar-gambar, berpikir dan melihat objek yang ada di sekelilingnya. Nah, di sini saya menjelaskan tentang ataupun pengertian ruang lingkup kualitatif, diantaranya meliputi desain, tujuan, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian ataupun data. Yang pertama itu umum, yaitu masuk pada ranah desain. Desain itu yang pertama ada umum, terus fleksibel, berkembang dan muncul dalam proses penelitian. Maksud umum itu meliputi suasana ataupun aktivitas di sekelilingnya. Terus B, yaitu tujuan. Yang pertama, menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif. Jadi yang namanya interaktif itu melihat di sekelilingnya itu apakah ada orang berbicara ataupun ada objek yang lainnya. Terus yang kedua, menemukan teori. Jadi orang kalau mau tahu tentang sekelilingnya itu harus mempunyai ide dulu atau teori. Terus yang ketiga itu menggambarkan realitas yang kompleks. Yang realitas itu harus sesuai dengan objeknya ataupun dengan suasananya. Terus yang keempatnya itu memperoleh pemahaman makna. Kalaupun sudah ada realita ataupun pengertian, terus realitanya itu harus tahu maknanya, harus tahu paham. Kalau di sekelilingnya itu ada tempat ataupun aktivitas, ya kita harus memahami, oh ya, dalam keadaan seperti ini kita harus mempunyai pemahaman yang lebih. Terus yang ketiganya teknik pengumpulan data, yaitu partisipan observation, terus independent interview, dokumen triangulasi. Partisipan observasi itu ibarat kita terjun langsung ke objek ataupun melakukan aktivitas yang kita tuju itu. Terus kalau sudah tersebut, kita masuk ke interview, bertanya kepada, baik itu kepada, contoh ini ranahnya ke sekolahan, kita masuk ke wali kelas ataupun yang pertama kita izin dulu kepada kepala sekolah. Terus setelah itu masuk ke izin dulu ke wali kelas. Kalau sudah tersebut, baru kita boleh interview kepada anak-anak.
Apa sih fungsinya interview? Untuk mengetahui permasalahan, ataupun yang namanya interview itu bertanya gitu, baik kepada kepala sekolah ataupun guru-guru yang lainnya. Terus yaitu kalau sudah tersebut dokumen, kalau sudah masuk ke dokumen baru triangulasi. Yang gede itu instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini yang pertama penelitian sebagai instrumen atau human instrumen. Terus yang keduanya buku catatan ataupun recorder kamera, handycam dan lain-lain. Jadi sudah disebutkan saya di atas. Itu diantaranya itu punya dokumen. Kalau sudah ada dokumen, kita baru enak gitu untuk menjelaskan kepada rekan-rekan ataupun laporan. Terus yang ke E-nya itu data. Kalau kita sudah meliputi teknik pengumpulan data dan meliputi instrumen penelitian, baru kita masuk ke data, yaitu yang pertama deskriptif kualitatif, yang keduanya dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden. Terus selanjutnya itu dokumen dan lain-lain. Itu kalau sudah kita melakukan penelitian, diantaranya itu meliputi tentang yang namanya lingkup. Kalau sudah meliputi lingkup, yaitu tahu makna tempat ataupun objek gitu. Jadi yang namanya pengertian lingkup kualitatif itu meliputi objek, terus tempat, objek tempat, terus penggambaran latest yang kompleks, menemukan teori, menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, terus yang terakhir itu memperoleh pemahaman makna. Mungkin itu saja dari saya, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.